Shalom ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 9 sampai 10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Berpikir sebelum berbicara. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, kisah ini merupakan bagian dari keseluruhan tentang penangkapan Yohanes Pembaptis, tentang ujung dari hidup Yohanes Pembaptis. Berawal dari Yohanes Pembaptis yang adalah seorang nabi yang menyediakan jalan bagi kehadiran Mesias, dan dalam setiap pelayanannya dia tidak segan-segan untuk mengkritik siapapun itu, termasuk dalam hal kasus pada Herodes yang mengambil istri dari saudaranya Filipus, yakni Herodias. Dan ketika Herodes mengambil Herodias, Yohanes pun berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Dan Herodes pun sakit hati akan kritikan ini dan dia memenjarakan Yohanes Pembaptis. Suatu ketika Raja Herodes sedang mengadakan perjamuan di hadapan tamu-tamunya, di hadapan sahabat-sahabatnya, dan di hadapan para pemuka yang dia undang pada saat itu. Dan ketika dia sedang bersenang-senang, minum-minum, dan anak dari Herodias, istri yang diambil Herodes itu, menari di hadapannya, dan itu menyukakan hati Herodes. Dan dia berkata, "Apa yang kamu minta? Bahkan sampai separuh dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu." Setelah anak Herodias menari dan menyukakan hati Herodes, dan ketika Herodes sudah bertanya demikian, anaknya Herodias pun pergi kepada ibunya, "Apa yang harus aku minta kepada raja?" Lalu Herodias, karena dia juga masih dendam kepada Yohanes, berkata, "Minta kepala Yohanes Pembaptis." Dan ketika si anak tersebut menyampaikan kepada raja, raja pun sedih. Raja sedih, tetapi karena janjinya, karena sumpahnya kepada anak tersebut, dan juga di hadapan para tamunya, undangannya, diberikannya juga dan disuruhnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, kisah ini boleh mengingatkan kita, mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbicara, berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Herodes dengan gegabahnya berkata, "Apa yang hendak kamu minta? Separuh dari kerajaanku pun akan kuberikan." Dan akhirnya apa? Permintaan yang dilontarkan oleh si anak tersebut membuatnya sedih, karena dia juga tidak tega untuk menghukum mati Yohanes. Kalaupun dia mau memenjarakan Yohanes karena hanya dia tidak suka dikritik, tetapi sebagai nabi dia masih menghargai Yohanes. Namun karena permintaan anak ini, dan karena sumpahnya, dan karena gengsinya di hadapan tamu-tamunya, dia pun akhirnya menuruti. Pentingnya kita berpikir sebelum kita berbicara dan sebelum kita bertindak. Itu yang hendak diingatkan nats ini bagi kita, sehingga ketika kita boleh berpikir terlebih dahulu sebelum menyampaikan segala sesuatu, maka tindakan yang akan kita lakukan atau perkataan yang akan kita sampaikan tentunya boleh memperoleh hasil yang positif. Itulah yang bisa kita pelajari dari nats ini, sehingga kita boleh merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita tidak gegabah dalam menyampaikan segala sesuatu. Apalagi ketika senang, kadang kita memberikan janji yang begini dan begitu, tapi akhirnya kita tidak dapat menepatinya, atau kalaupun ditepati dengan sangat terpaksa. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, mari kita introspeksi diri kita mulai hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan,
dan kita boleh berpikir sebelum berbicara dan bertindak. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.